Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Miwang, pimpinan ranting Aisyah, dan tentu barangkali ada pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah serta pimpinan ranting Nasyiatul Aisyah. Puji dan syukur wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya kita semua hari ini dalam keadaan sehat, walaupun saat ini lagi banyak orang sakit. Di mana-mana lagi banyak orang sakit, Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian, hari ini diberikan nikmat oleh Allah berupa keadaan sehat. Termasuk saya juga tenggorokannya lagi sakit biasa, greges musim hujan pengganti dari kemarau. Mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita dan mudah-mudahan akan Allah catatkan sebagai amal ibadah kita dan akan menjadi amal jariah kita, karena ini bagian dari kita tholabul ilmi, saling menularkan ilmu. Shalawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, makhluk mulia pilihan Allah yang telah membawa dinul Islam ke hadapan kita, sehingga kita semuanya hari ini dalam keadaan iman dan Islam. Semoga Allah akan menjaga iman Islam anak turun kita dan seluruh keluarga besar kita, anak turun kita senantiasa akan dianggap umatnya oleh Rasulullah, sehingga kelak di akhir di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya hari ini hadir terlambat kurang lebih setengah jam lebih. Mohon dimaafkan karena satu, ya saya orang yang saat ini sudah terjebak ke dalam masa sibuk. Saya ingat pesan para guru saya dulu yang pada waktu itu tidak saya gupik, tidak saya tanggapi, tidak saya pikir, yaitu manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan saya orang yang sudah betul-betul ada di dalam masa sibuk. Bukan maksud saya untuk apa, tidak, tapi Bapak Ibu barangkali atau anak Bapak Ibu betul-betul perlu diingatkan, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Karena satu, saya ngurusi sepak bola itu betul-betul menyita waktu, karena kemarin kita baru lagi pertandingan di Jakarta Piala Presiden ya. Jadi usia 16 tahun saya harus tinggalkan sana ke sini karena tadi sore harus MBG ya. MBG itu adalah kebetulan kami di Merten ini membangun MBG, Muhammadiyah bikin, dan kebetulan saya juga bikin, tapi boleh karena etikat sudah keluar. Tadi teman-teman Pika atau sekarang Forkom Pincam hadir semuanya. Saya juga tadi kunjungan kerja juga wajib. Kemarin kunjungan kerja full, baru pulang dari Jakarta. Dan tamu kediklatan juga terus hadir. Jadi mohon dimaafkan saya terlambat, bukan karena hal yang lain, tapi sama-sama dalam rangka hablum minan nas yang luar biasa banyak. Mudah-mudahan Allah akan berikan pahala dari waktu menunggu Bapak Ibu sekalian tadi. Dan mudah-mudahan Pak Derajat yang telah mengisi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ngaji ya, sama-sama belajar. Dan ngaji itu kan khususnya saya mengingatkan diri saya, karena yang paling penting dari sebuah piulang atau katakanlah penyampaian dakwah nomor satu adalah bagaimana kita menjalankan sendiri apa yang kita dakwahkan. Jadi kalau saya berceramah kepada Bapak Ibu,
aslinya intinya saya sedang menasehati diri saya sendiri. Nah, karena apa? Ya, manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Saya sama Bapak Ibu belum tentu saya yang sedikit dosanya, bisa jadi saya yang banyak dosanya. Tapi ketika manusia mau sadar diri bahwa banyak dosa, insya Allah akan banyak istighfar, insya Allah akan banyak bertobat. Hanya manusia-manusia sombong saja yang tidak mau bertobat, tidak mau merasakan dosa. Dan pada malam hari ini kami ingin mengingatkan dalam sebuah keadaan bahwa kita hidup di masyarakat ini penting untuk menjadi orang baik. Nah, definisi orang baik apa? Itu yang malam hari ini akan saya sampaikan. Kenapa? Yang namanya orang baik itu nanti kalau kita mati itu akan ditangisi oleh banyak orang. Aduh, Pak Derajat wis mati ya, ngemben karena dia orang baik. Aduh, kayak nggak Pak Derajat kemudian dia ke pengajiannya orang laku, nggak Pak Derajat ya kayak nang gemiwang ya orang santri wonge gitu kan. Orang Pak Derajat sih wonge apikan kayak ya siki ya siapa sih ganti. Itu ciri-ciri orang baik. Ketika dirinya meninggal, dia akan ditangisi banyak orang. Akan banyak orang merasa kehilangan. Akan banyak orang merasa hilang manfaat dari kehilangan orang itu. Ini salah satu ciri orang baik. Kebalikannya, ciri-ciri orang tidak baik, kalau mati mulut luar innalillahi, tapi batinnya kayak biang kerok syukur mati. Ini ciri-ciri orang yang tidak baik. Nah, orang tidak baik itu cirinya apa? Ini juga akan kita kaji bersama. Kemudian ciri-ciri orang baik lagi, dia akan dirindukan, dicari oleh temannya, akan dicari oleh rekan-rekan kerjanya, dan akan dicari oleh teman pengajiannya. Ini ciri-ciri orang baik. Tapi kebalikannya, orang yang tidak baik itu kalau datang itu rasanya resek, sebel, tinggal pergi gitu ya. Jadi ciri-ciri orang tidak baik itu orang enggan untuk duduk bersamanya, enggan untuk diskusi bersamanya, dan biasanya kalau orang-orang lagi kumpul, orang yang tidak baik datang itu pada pergi. Ya, itu ciri-cirinya. Jadi Bapak Ibu kalau lagi orang jagongan, Bapak Ibu datang ke situ, kemudian orang itu pada pergi, hati-hati, ini jangan-jangan saya tidak disukai oleh teman-teman ini. Karena apa biasanya? Itu karena ada sifat tidak baik di dalam dirinya. Dan saya pengajian malam hari ini akan menyampaikan siapa sih orang yang baik itu, begitu ya. Jadi kita tentunya sudah ngaji setiap hari, semuanya ingin menjadi orang baik, ingin dicap sebagai orang baik. Dan kalau sudah menjadi orang baik, didoakan oleh banyak orang. Yang paling penting bagi kita adalah saat kita mati, minimal nih yang jamaah ini ya minimal, yakin teman pengajiannya itu pasti menyolati. Yakin teman pengajiannya itu ngantarkan ke pemakaman. Dan pentingnya disolati oleh orang ketika kita mati ini apa? Kalau disolati oleh sekian banyak orang-orang soleh-solehah, itu nanti salah satu keutamaannya itu sudah dibebaskan dari siksa kubur gitu kan. Tapi kalau orang mati nggak disolati oleh orang banyak, ya itu pertanda. Jadi Bapak Ibu boleh menandai orang yang ketika mati yang datang melayat menyolati berduyun-duyun dan banyak, itu salah satu ciri-ciri orang itu baik di masyarakatnya. Kemudian kalau ada orang mati kok amal soleh di lingkungannya nggak banyak, biasanya yang nyolati sedikit. Kalau yang datang banyak banget tapi nggak pada nyolati, biasanya itu dudeng, preman, ya. Teka akeh banget, ketone lagi takziah tapi jenenge aku ndeleng matine sing ngenes kan gitu. Nah, jadi ibu bapak, salah satu keuntungan ibu bapak mau jamaah di masjid.
Salah satu keuntungan ibu bapak mau pengajian malam Jumat adalah minimal disinilah orang pasti siap menyolati ketika kita mati. Nah itu bapak ibu fadilah dari sering silaturahim antara lain adalah di situ. Ditambah lagi kita kalau jadi orang baik, semua berita akan menyebar kemana-mana. Ciri-ciri orang baik, semua orang menangis mendengar kematian, dan kita ingin kita disolati oleh orang baik. Ciri-ciri orang baik itu apa saja ya? Saya akan buka ciri-ciri orang baik ya, yaitu satu, alladzina yunfikuna fis-sarwat ya. Orang-orang yang baik adalah orang yang hubungannya dengan orang lain itu berkontribusi. Ya, artinya apa? Nemplok nang ndi duwe kanca nang ndi itu menjadi manfaat. Contoh, misalkan Pak Derajat lagi kumpulan ngisi pengajian, kan nular ilmu itu dapat manfaat. Berarti Pak Derajat di titik itu orang baik. Yang kedua, Pak Derajat dilalah tanggane agi kesulitan. Pak Derajat karena punya rasa empati ngerti ya tanggane nyo nganggo duit. Karena empati itu muncul. Pak Derajat datang, apa ketone ki kurang duit, kita silih ya ngokan perlu. Itu contoh bahwa tanggane Pak Derajat manfaat di sisi itu. Terus kemudian manfaat yang lain, panjenengan kalau orang baik itu pasti banyak orang mendekati dan dekat, dan panjenengan mampu memberikan manfaat. Ini ciri-ciri orang baik. Orang baik itu kepada musuh juga memberi manfaat. Contoh, jenengan dijilei banget nang sifat. Tapi kalau jenengan orang baik itu, Anda tetap walaupun dia sakit Anda menjenguk. Walaupun dia jengkeli Anda, walaupun sering gerendengi Anda tahu, walaupun Anda tahu dia tidak suka sama Anda, tapi Anda tetap berdoa kebaikan dengan orang itu. Ini ciri-ciri orang baik yang tidak gampang. Rata-rata manusia biasa kalau ketemu dengan musuhnya atau orang yang tidak suka kepadanya, rata-rata itu enggan untuk mendekatinya, enggan untuk mendoakannya, enggan untuk memberi manfaat. Ini ciri orang baik. Bukan hanya teman keluarga saudara, tapi musuh pun mendapatkan manfaat dari dirinya. Termasuk kalau dirinya lagi korban, walaupun tanggane gue marah jublek, tetap dijujugi. Tanda-tandane wong apik. Ning angger wong ora apik, tanda-tandane angger bagi-bagi milah-milih, angger maling lawane musuhe ora bakal gelem teka, boro-boro gelem teka, isine angger ngomong nang musuhe ya sing ngalah roh. Karena sifat dirinya itu belum baik. Ya, jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita ciptakan sifat dalam diri kita adalah orang baik. Apa itu tadi? Selalu memberi manfaat kepada siapapun, selalu bermanfaat bagi orang lain. Ya, termasuk kepada musuh. Kemudian ciri orang baik yang kedua itu apa? Wal kadzibina ghaido, yaitu ketika dia kecewa dia bisa mengendalikan diri. Contoh, dia ada kekecewaan kepada orang lain, dia nggak bisa munculkan lalu marah, lalu protes, lalu berlaku yang tidak baik. Orang-orang baik dia sanggup menyembunyikan
kekecewaannya kepada orang lain. Contoh, Pak Derajat ngutangi bapaknya, bapaknya janji sebulan dia harus dibalekaken, ya. Nah, kewajibannya wong ngutangi nek wis jatuh tempo kan mengingatkan, Pak nuwun sewu mbok kelalen iki wis sebulan saya harus dibalekaken. Ajareku pakai ngerjenengan ngutang namaring wong wis jatuh tempo, kewajibannya yang meminjamkan adalah mengingatkan. Kemudian wis demutna kok 12 seminggu maning ora ngutang. Jenengan kudu nyemut maning. Ngapura banget ya Mas. Wis jatuh tempo jare jenengan nek ngendika arep dibalekno tanggal 1, wis tanggal 8 ki udah dibalekno Mas. Priwe baru mana? Sampai dengan yang ketiga kali. Jadi ibu ya kalau minjemin duit kok ora dibalik-balik, nah kewajibannya si minjemin gue ngemutakan, orang kena ngeneng, mbok karena kelalen bablas sebab resiko wong utang gue apa? Bapak utang 1 juta paling sebelah, kemudian sudah janji tanggal 1 dibayar, tapi bapak punya uangnya, kok tanggal 1 nggak dibayar-bayar? Padahal bapak lupa itu, ya. Maka yang terjadi adalah apa? Dalam 1 hari yang 12 dari janji itu, sementara uang itu ada, ya, maka kebaikan bapak akan dipindah kepada orang yang punya duit senilai uang yang dipinjam. Kalau tambah suwe orang dibalik-balikaken, maka kebaikan sing hutang gue akan dipindah maring sing duwe. Nah, maka kue wong anggere utang anggere wis duwe anak kudu dibalekaken. Sing ngutang anak kudu ngemutaken. Kuwi wis rumus. Nah, di dalam konsep orang baik, senajan sing diutangi piye kok ora nyaur-nyaur wis temutna, panjenengan harus tetap kelihatan baik. Tidak boleh emosi, tidak boleh marah, tidak boleh menjelek-jelekan di tempat lain. Ini ciri-ciri orang baik kedua, bahwa ketika dirinya kecewa, dia sanggup menyembunyikan kekecewaannya. Termasuk ustadz, ya, anggar ustadz dia dimulang posing ngaji turu, baik, terlalu sejengkel, ya. Oh berarti boleh mulang saking kepenak ya Pak. Loh, itu kepenak orang karu-karuan boleh mulang, mosi sing ngaji turu, gue. Jadi aja jengkel anak dari ustad diulang pada turu. Itu bagian dari orang baik. Tapi yang karena awang mulang kok jengkel, kok yang ngaji karo yang turu, wae ngomong karo kancane, gue berarti urung ngomong. Karena masih belum mampu menyembunyikan kekecewaan kepada orang yang mengecewakan itu. Insya Allah kalau saya melihat di sini ini orangnya ini pada baik-baik semua, insya Allah. Karena kelihatan dari kemarin ini orangnya baik semua, ya, nggak ada yang ngantuk, begitu kan? Berarti yang nggak orang ngantuk sing mulangan orang genaki jadi ngomong apa itu, jadi kalau ngomong ini kayak gue ini yang nggak turu berarti sing mulangan walus banget boleh mulang jadi pada turu kayak gue kan. Nah ini kira-kira kan orang nasi turu siji ya. Kemudian yang ketiga, orang baik itu cirinya seperti apa? Nih saya bukakan dulu, yaitu ingat ya nanti ya, wafina aninnas, yaitu dia mudah memaafkan, ya. Jadi orang-orang baik itu gampang ngapurani, tidak ada dendam di dalam hatinya, walaupun orang itu menyakiti, walaupun orang itu bahasa Jawanya marah jublepol, tapi dia mudah memaafkan. Saya berharap masalah orang baik ini ada pada kita semuanya dan panjenengan semuanya. Angger jenengan wingi jengkel karo mbok ayune adine kakange, mulai ngesuk jengkele diilang, ya.
Kemudian kalau jenengan ini kok punya sifat keras dan pendendam, gantilah jadi lembut dan pemaaf. Maka Anda akan dicap sebagai orang baik. Dan saya juga berpesan kepada Bapak Ibu bahwa kita semuanya itu harus bisa memanage kehidupan kita dan keluarga kita. Ini yang kadang dilupakan oleh sebagian banyak orang. Yaitu apa? Dan saya kayaknya yakin belum ada yang menyiapkan, ya. Jadi Bapak Ibu itu sudah harus menyiapkan namanya panitia persiapan kematian kita, ya. PPKK. Apa itu? Sekarang logikanya begini. Ibu bapak punya anak kecil. Anak itu kelekeh baru lahir nggak bisa ngapa-ngapa. Ibu yang baruti, ibu yang nyuapi, ibu yang nyepoki, ibu bapak yang nyarikan nafkah agar dia bisa tumbuh besar, bapak ibu yang ngomong nuntut, bapak ibu yang memandikan, bapak ibu yang menggendongnya, bapak ibu yang menafkahi anak kita. Kemudian bapak ibu melihat anaknya sekolah, setelah sekolah menjadi dewasa kemudian dia bekerja itu sebelumnya sudah belajar agama, sudah sekolah agama, kemudian dia menjadi tua, punya anak, punya cucu, bapak ibu ganti seperti bayi. Ini siklus, ya. Jadi bapak ibu yang sekarang masih bisa jalan dengan gagah, nanti kakinya itu berat untuk berjalan seperti bayi kembali, ya. Bapak ibu yang sekarang ini ibaratnya bisa jalan ke sini sendiri dengan rasa yang sehat, akan datang organ tubuh kita sudah melemah. Dan bapak ibu yang dulu dengan mudah menuntun anaknya, memandikan anaknya, pada saatnya akan berganti bapak ibu yang akan dimandikan oleh anaknya. Dan bapak ibu yang dulu ketika lahir itu setengah mati melahirkan, antara kematian dan kehidupan di antara dua kaki itu, kelak ketika sakaratul maut gantian ibu yang harus mati-matian oleh anaknya dibimbing, dituntun ketika sakaratul maut. Masalahnya adalah tidak banyak orang yang mau terbuka membentuk panitia persiapan kematian kita. Oleh karena itu mulai sekarang Bapak Ibu kalau ada kesempatan kumpulkan anak-anak ibu bapak sekalian yang telah Bapak Ibu nafkahi, yang telah Bapak Ibu didik, yang telah Bapak Ibu besarkan. Jangan sampai Bapak tidak membentuk panitia itu, maka ketika kematian tidak siap mereka. Bagaimana caranya? Tunjuk anak laki-laki kita, kumpulkan semuanya. Nah, ayah ibu akan membentuk panitia, dan biarlah ayah ibu ini menyiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Nah, satu, kamu ketua panitia. Kemudian yang perempuan, kamu sekretaris. Kamu satunya bendahara, kamu satunya bagian umum. Semakin banyak anaknya, kepala bagiannya semakin banyak. Dan kalau kepala bagiannya banyak, itu akan makin gampang kematian. Oke, kita kumpulkan itu. Bapak ibu usianya sudah tua, bapak ibu ingin tolong dikawal dan diingatkan. Kalau bapak ibu lalai dalam ucapan tindakan, tolong ingatkan. Kalau bapak ibu lalai bangunnya kesiangan, tolong ingatkan. Kalau bapak ibu lalai kok masih mikir dunia, baik boleh duit untuk sawah, baik tolong ingatkan. Sampaikan itu kepada anak-anak. Satu, mengingatkan saya dalam kebaikan, supaya apa? Saya hanya fokus mengumpulkan pahala, karena saya pahalanya belum seberapa dan saya nggak tahu umur saya berapa. Yang kedua, panitia berikutnya adalah saat nanti saya di rumah sakit, tolong kalian bekerja dimanapun semuanya pulang. Tolong kalian ketika saya ada di rumah sakit semuanya pulang. Dan tolong di situ bacakan saya Al-Quran, karena saya butuh bacaan Al-Quran kalian. Yang bertanggung jawab ini kamu bagian pengajian. Kemudian nanti kalau saya mati tolong kamu yang laki-laki terima saya di liang lahat, turunlah kamu ke liang lahat. Terimalah ayah dan kuburkanlah ayah oleh kamu bertiga. Jangan sampai orang lain yang mengubur
Dan babeh pesan dan saya pesan kepadamu, nah kalau saya sudah mati kelak, tolong yang memandikan adalah anak laki-laki saja. Yang perempuan gak usah memandikan, dan jangan saya dimandikan oleh orang lain. Sampaikan seperti itu. Dan yang paling penting, ketika tanda-tanda ajal saya tiba, tolong talqin saya, tolong tuntun saya untuk menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini panitia saya bentuk permintaan ayah, orang yang sudah sebentar lagi menghadap Allah. Ketika bapak ibu punya anak soleh semua, karena dulu sering ngaji, ketika bapak ibu menyekolahkan anak dulu di sekolah agama, maka ini akan menjadi kebahagiaan dia, karena dia paham bahwa barang siapa dia mau merumati orang tua yang sudah tidak berdaya, maka surga yang paling tengah baginya. Maka dia akan paham yang dicari-cari adalah momen tidak berdayanya orang tua, karena dia itu mendapatkan surga yang paling gampang. Ini kalau anak bapak ibu ngaji. Tapi kalau anak bapak ibu PSA, HP-an, nggak pernah ngaji, disuruh nungguin, nggak tahu fadilahnya, nggak tahu keutamaannya. Inilah pentingnya kita sekarang, belum terlambat panggil anak-anak kita jadi panitia. Terus ngomong apa lagi, nah kalau nanti saya mati, saya masih punya utang sama Pak Derajat, tolong didol kayak sawer punya utang Pak Derajat ya, kalau mati. Ini nyong ya gede, kayak duit kayak tabungan nang bank kayak 30 juta, mau pada nyong mati ya kayak dijiok, begitu. Nyong ya gede di Pusito. Itu bapak sudah menyiapkan diri kapan? Manusia itu separuh umurnya itu 40 tahun pak. Kalau sudah 40 tahun, rambut sudah mulai memutih, mata sudah mulai berkurang, kekuatan otot sudah mulai melemah, maka itu tandanya usianya tidak lebih dari separuh. Dan di usia itulah sudah harus menyiapkan diri. Panitia yang disiapkan, jangan sampai bapak ibu mati tidak ketahuan oleh anaknya. Ya, jangan sampai bapak ibu sakaratul maut atau sakit, tapi yang datang adalah hanya uangnya. Ya, tapi datanglah anak mengelilingi, mengerumuni, membacakan Al-Quran dan mentarkin. Ini kebahagiaan. Tapi kalau tidak disiapkan, kurngar-par. Kesempatan bikin panitia itu sekarang bapak masih kuat. Dan jangan tabu, jangan malu, karena itu memang Islam mengajarkan begitu. Agar apa? Sebab orang yang mati ketika kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia dapat surga. Sementara naik sakaratul maut gue, setan ya teka. Setan teka karena apa? Menjerumuskan supaya kalimat terakhir bukan la ilaha illallah, tapi kalimat lain. Dan setan akan mampu berada di samping panjenengan kalau Anda tidak dikelilingi oleh anak-anak soleh yang membacakan Al-Quran. Itu hubungannya. Jadi nggak usah dibahas tentang kaitannya garap mati oleh maca Quran, apora dan lain-lain. Intinya jangankan si garap mati, umah bayang kalau lagi maca Al-Quran setan mlebu. Maka nek garap mati wong tuane jenengan di sampingnya baca Quran. Karena apa? Setan itu nggak kuat kalau dibacain Al-Quran, sehingga tidak apa? Tidak mendekati yang mau jenazah. Itu alasannya. Kemudian mentalkin alasannya untuk apa? Alasannya adalah untuk menuntun agar kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Tapi Anda talkin aja banter-banter. Itu yang mana dilarang banget, nyawanya ditarik gue rasanya sakit itu seperti dilindas bumi. Maka gue nuntun dirinya la ilaha illallah. Ayo bu, la ilaha illallah. Ibu, la ilaha illallah. Tuntun begitu. Ayo sakit bu, la ilaha illallah. Ayo sakit. Itu sakit dia. Jadi telah itu penting sekali. Bapak wis model bendinan das dari
suwanake aja ngasih saat sakaratul maut dewekan. Ora kewenangan anak celaka cilaka. Karena kalimat terakhir harus la ilaha illallah. Lan larap polong lagi digedul nyawane kalau orang ana sing ngutakan. Itu digoda nang setan. Setan godane kowe kepriwe? Misalkan Pak Derajat arep ninggal. Misal ya mungkin wong kula kenal Pak Derajat, kaya Pak Derajat terus lah. Punten ngono contoh pengajian ini. Maka setan akan datang kayak ini. Orang yang paling dicintai oleh Pak Derajat, misalkan ibunya misalkan ibunya sudah meninggal. Setan itu tahu berupa wujud menjadi ibunya Pak Derajat. Pak Derajat itu kan anu dilarang nyawanya gitu. Plot roti nang malaikat ketika sakaratul maut. Maka setan itu datang dalam bentuk ibunya Pak Derajat. Ngomong soal ibunya, Jat Derajat, aku mati Jat. Kok anggar mati gue aja ngomong la ilaha illallah. Kok ngomong piyu. Nah, gue diwarai gue nang setan dikelicirna. Anggar kok ngomong la ilaha illallah kok malah mlebu neraka. Dilombok kalau jenazah. Kenapa gue setan itu teka sebab apa? Anaknya pada orang gelem nang sampingi. Ini kayak begitu. Nah, kalau pertama kau gagal Pak Derajat karena rajin ngaji, oh dia tetap loh. Saya kuat karena ngerti amalan yang bagus akan datang yang terakhir kali, yang kedua dalam bentuk orang yang dicintai lagi. Misalkan tadi ibunya ganti, misalkan bapaknya atau istrinya, misalkan datang dalam bentuk istrinya, menipu dia lagi untuk menggeserkan dari la ilaha illallah. Kenapa setan mampu menggoda? Karena dia bisa dari sebelahnya. Bagaimana supaya nggak dari sebelahnya? Tungguin dan bacakan Al-Quran, bacakan ayat-ayat ruqyah di situ yang membuat setan panas dan tidak betah di sampingnya. Nah, ini yang saya sebut panitia persiapan kematian kita. Pesan sisan mengkonyo anggar mati dhuwure sedikit jingi ya. Gue pesan. Terus mati nyong anggar mati nang kuburan kanan nang sampingnya bapak nyong ya. Pesan sisa maring panitiane. Terus kemudian nyong anggar difusi mulai nang sebelah kanan ya. Pesan ya. Pesan juga maring bojone. Kemudian nyong anggar mati disit kok bojo maning ora apa-apa. Ora apa-apa sebab nang kanan nang akhirat mengko anggar wis ditanyai mungkar dan akhir panjenengan akan disimpan kalau orang baik itu di taman surga. Nang taman surga gue ketemu karo wong sing wis mati disit. Lah wong sing wis mati disit mengko kaget ketekan misalkan wis dulu kon dilalat ke taman surga. Lu Pak Derajat liwang kapan kan kula mau nembe apa takon. Lho kono kenal karo anake nyong Badrul Salam. Ya kenal Badrul Salam kepriwe? Lho wong wis disit kok ya. Apa terjadi diskusi kayak gue? Kabeh wong soleh, kabeh wong apik mengko ketemu nang kana. Nang jenenge Malaul A'la, taman surganya Allah. Nunggu kapan? Nunggu kiamat. Jadi akan jenengan kangen karo bojone, dadi wong apik, misalkan bojone jenengan wong apik wis mati disit apa wong tuane mati disit kepengin ketemu wong tuane saurunge kiamat, kowe nang taman surga mesti ketemu sebab berkumpulah di situ. Nah, oleh karena itu pentingnya kita semuanya menyiapkan diri agar kematian kita adalah kematian yang baik ya, tidak diganggu oleh setan. Selaka kita ngaji, selaka kita ngapasi orang selama ini kalau matinya adalah bukan la ilaha illallah. Itu saja pengajian dari saya, hanya 35 menit karena leher saya gatel ya. Karena memang anu dipilek lupa dan rasanya tenggorokannya orang karuan. Ngaji gue sing penting melebu. Ilmu yang saya sampaikan barangkali sudah ada yang mengingatkan. Ilmu yang saya sampaikan kok barangkali belum ada yang nambahi. Bar nambahi bar ngaji carane ngesuk dicakakan. Langsung gawe panitia ngesuk. Oleh anaknya botak, kok kena ngapa jadi kayak gini kan? Maka bojone yang botak, luri kan kerap ngapa jadi kulit Allah dikirim mati lah gitu. Nah,
karena ini ora biasa iki medeni temen. Tapi Islam mengajarkan begitu, termasuk sesuatu yang menurut wong Jawa jadi tabu. Misalkan suaminya mau pergi ke Jakarta, itu Islam diajarkan. Bu, nyong ngarep nang Jakarta acara dinas, mengko ngarep padane nyong ora bali, mati nang dalan, nyong iku duwe utang maring si anu itu dibayar ya. Nyong iku duwe tanggungan karo si anu, utang, kan? Tolong ya. Amal nyong mati, esuk ya kae sing lemah nyong sing duwe didol dhisik menyang. Aja dibagi nang maring anak. Itu harus wasiat kayak gitu mulai sekarang. Aja ngasih lu ngomong Jakarta orang wasiat kayak gue utang di pinggir dewek, anak orang ngerti, bojone orang ngerti, rika pahalanya kayak apa sakit sekalipun tidak akan terhenti, tidak akan bisa masuk surga sepanjang utangnya belum bisa utang. Dan juga pesan saya mbok jenengan pada duwe utang, tolong dipikir kasih dewek. Salah satu yang harus disegerakan adalah bayar utang. Dua, menguburkan jenazah, itu disegerakan. Rata-rata dia anggaran orangnya utang dia marana pisah keseduluran. Soalnya kadang ngarep nabi gue bisa lebih galak sing ditagih. Iki kayak gue, jadi tok warai carane ngarani ora padha seduluran, angger tanggane ngarep utang, aja dhewe yang ngarungi kelas rika. Iki gue, ning angger ngarep utang nang tanggane aja ngarep-arep balik. Iki gue, angger ngarep-arep balik mengko ngalamat kediren. Nah, karena apa? Wis utangna sing paling apik kan karo wong ora nyar utang kuwi diburna. Kuwi lu yakin gitu. Ningen kan rata-rata kan pada ngeburna duit utang dia maneman. Maka kalau ditembung mulai tanggane kok kira-kira boleh utang sing anu mbok kebutuhan mangan, kuwi wajib. Kuwi pahalanya berlipat-lipat dari sedekah, ya. Tapi yang karo utang kok karo kredit motor, utang karo ketone ora kena, dia kayak alasan. Saking saya tidak mau berpisah dengan panjenengan, saya takut hutang akan menyebabkan panjenengan berpisah dari saya. Mohon maaf, saya tidak memberikan hutang. Lebih baik begitu. Hutang kalau boleh jengkel, mereka harus bayar. Suwe-suwe gerendengi, suwe-suwe karena belum siap jadi orang baik. Ini nggak ngeri kalau siap jadi orang baik tidak kecewa. Orang hutang nggak apa-apa, kalau mau nobur. Nah, kalau siap kayak gue baru. Demikian, monggo kepengen tanya jawab ya harus saya selenggarakan. Tanya jawab kan orang mawin ngomong kakean ya. Ini ya biasa, anggarnya orang kaya yang semua orang tetap sauri sikit, ya sauri bukan. Ini anggarnya kaya yang semua orang tetap sauri. Ini kayak begini. Kira-kira nih ngomong kene ini langkah sih pada utang lah ya. Kira-kira ini ya. Monggo. Gimana? Lanang wadon apa lanang? Lagi semua. Satu, anak itu madrasah pertama kan ibu. Dia penting ini. Jadi anak mau terbentuk seperti apa kuncinya ada di ibu karena madrasahnya adalah ibu di awal. Sebelum dia kalau bilang ini keluar kemana-mana. Anak satu ataupun anak dua maka tetap panggil dan kumpulkan. Nah dengan memohon. Insya Allah anggur dengan perilakunya apik maring anak gue mesti senang banget anaknya ditembung kayak gue. Bahkan anak yang soleh ketika orang tuanya melakukan itu dia akan sangat ternyuh hatinya dan pasti dia akan mencium tangan dan mencium kaki bapak ibunya kalau bapak ibunya. Ini tanda-tanda orang soleh. Tapi kalau orang tua udah manggil kayak gitu kok malah ketone acuh, ya berarti Rika mungkin boleh dididik urung pas. Kayak gue, kabeh kembali mari ngawake dhewek. Ora bisa ngarep-arep anake soleh ben wong tuane brahul. Ora bisa ngarep-arep panen bocah apik Rika ora tau mulang ngaji, ya. Aja ngarep-arep wong tua anake terus ngurusi Rika kabehan, sementara Rika tidak bertanggung jawab. Semuanya kembali ke situ dan kembali ke rezeki karena anak rezeki. Jadi zaman dulu itu ada orang ngomong banyak anak banyak rezeki itu artinya kalau bapak mati nanti kok dilalah dosanya kok orang nang taman surga tapi nang asfala sabilin menunggu kiamat disiksa nih pagi dan petang ya
itu nanti salah satu yang akan menyelamatkan, menolong adalah anak-anaknya. Ketika apa? Lagi disiksa tiba-tiba di-stop. Lalu orang itu bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa saya di-stop? Biasanya saya digebuki, ini kok di-stop?" "Bagaimana saya mau menyiksa kamu? Anak pertamamu lagi berdoa untuk kamu." Maka di-stop siksanya. Lalu kemudian digebuki sedalam maning, di-stop maning. "Bagaimana saya mau menyiksa kamu? Anak keduamu lagi berdoa kamu." Naik anaknya rolas, ya, donga kabeh sing diberkati, mandek terus siksane. Nek anake solehah atau soleh, kuwe angger rika brahol ning anake sekolah agama soleh, kuwe untunge nang rono banyak rezeki. Ya, ningen rika anake akeh kok brahol kabeh, sing siji dugem, sing siji maksiat, sing siji tukang korupsi, sing siji tukang tipu, itu akan menjadi beban di pundak sebelah kiri Bapak saat kelak ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Mulane hati-hati itu ya anak, ya. Jadi angger anak tidak dididik dengan benar, kelak itu akan ada protes. Saat anak itu harus masuk ke neraka, anak itu akan protes. "Wahai malaikat, boleh saya dimasukkan ke neraka, tetapi saya juga minta ayah saya ke neraka. Kenapa? Karena dulu waktu saya mabok, ayah saya diam saja. Dulu ketika saya tidur waktu subuh, ayah saya nggak membangunkan. Dulu waktu saya lagi maksiat, ayah saya nggak menegur saya. Saya dulu dicorna mainan bapak saya. Sehingga saya hari ini menuntut kalau saya masuk neraka, ayah saya juga harus masuk neraka." Mulane ono sembahyang terus anake, perkara gelem ora wong Nabi Nuh dhewe ora gelem anake, apalagi mereka. Tapi tugas kita adalah terus mengajak. Mulane yang beranak kudu pada leketuran bae waktune subuh, oprak-oprak bajong banyu ben tangi. Galak ora apa-apa, demi Anda kan ditarik di neraka nanti. Orang yang protes, gua lagi protes tarik, dikatain semaur. Sama mereka priwe kok bajong demian kok wae sing jawab, belum. Akhirnya, ya malaikat itu sekarang belum suara. Ali kayak gue, jadi anak berapapun kunci keselamatan bapak ada di anak. Termasuk yang dimaksud dengan anak soleh, amal jariah kan salah satunya anak soleh yang mendoakan orang tua. Maksudnya gue apa? Nekrikan didik anak dari anak soleh, anak kita yang mudah ngaji, yang maca Quran, berperilaku baik, memberikan masyarakat. Rika itu oleh ganjarannya anak didikan Rika tanpa mengurangi pahala yang didapatkan oleh dia. Mulane berbahagialah wong tua sing anaknya tukang ngaji, berbahagialah sing anaknya tulang nulungi wong akeh, berbahagialah sing anaknya tulang maca Al-Quran. Siki biyen ya rata-rata wong sing ngerti anaknya kudu kuliah nang sekolah favorit. Impiane pengen dadi insinyur ta yo gawe dalan. Ana sing kudu sekolah kedokteran aku. Ora mikir ke pendidikane agama, nak ora pol-pole ana sekolah nang model kaya kuwi ora nang landasan apa? Dadi insinyur yang mangani aspal, jadi dokter mangani obat ya. Jadi teknokrat juga korupsi. Itu karena apa? Tidak ada landasan Al-Quran. Sementara jenengan wis tua kaya kiye wis ora kepengin dunyane kakek, kepengin ganjarane akeh, kepengin anak PPR, kepengin tentram kuwe tok. Kemudian dong nom sing arepe sugih, kemudian dong nom sing arepe belake takon tak derajat, siki kepengine sehat, kepengine anak putu turun, kepengine ngaji kaya yang mangkat, kepengine jamaah kaya yang laku. Kan wedok sing kepengin siki. Ning kemudian ya ora. Lah itulah pentingnya kita tahu agama. Begitu ya Pak, tetap dipanggil dan suruh persiapan khususon talqin ya. Jadi mereka berharap sekali ya, paling anak talqin aja lu nang di banyu delok sisi koba. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan lain, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah hilaf, salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu
semangat sekali nggih Ustaz. Semoga menjadikan pelajaran buat kita. Dan tadi disampaikan untuk membuat panitia, ya monggo lah kersane panjenengan mau buat apa enggak terserah. Tapi yang paling pokok mari kita bermuhasabah agar kita tetap selalu siap untuk menghadapi kematian. Marilah taklim kita tutup bersama dengan doa kepada majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.